Halo, selamat pagi. Jumpa lagi kita di kegiatan PJJ kita pada semester kedua. Adapun materi kita adalah toleransi bagian dari kehidupanku. Anak-anakku, sebelum kita lanjut pada kegiatan PJJ, silakan tebak kuis dan jawabannya segera kirimkan melalui WA secara PC, personal chat. Bagi yang bisa menjawab dengan tepat dan 3 peserta yang lebih awal mengirimkan jawaban dengan tepat, maka Mem akan memberikan reward. Aku seorang ibu. Asalku dari Kalkuta. Merupakan seorang biarawati Katolik Roma yang mengabdikan diri di India. Aku mengunjungi orang-orang sakit dan miskin serta berupaya untuk menolong mereka. Hidupku kupersembahkan untuk kemanusiaan. Dan pada 5 September 1997, aku meninggal setelah menderita serangan jantung. Siapakah aku? Silakan dikirim jawabannya melalui WA. Baik. Anak-anakku, tahukah kalian apa moto atau semboyan Negara Republik Indonesia? Dan pasal keberapakah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan umat beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing? Jawab di buku tulismu. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan makna toleransi. Yang kedua, dapat mendeskripsikan ajaran Kristen tentang toleransi, dapat menyebutkan manfaat dan dari sikap toleran di tengah lingkungan, dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan toleransi, dapat memberikan solusi atau jalan keluar terhadap tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan toleransi, dan yang keenam, mengembangkan sikap toleransi yang ada di lingkungan sekolah, gereja, dan masyarakat. Kembali menjawab pertanyaan di bukunya. Apa pendapatmu tentang toleransi? Silakan dijawab di buku tulisnya. Sekarang siap-siap. Kalian akan menjodohkan gambar sesuai dengan kata yang tepat, maka sediakan pulpenmu. Masih menulis. Jodohkan gambar berikut sesuai dengan kata yang tepat di sebelah kanannya. Ada gambar yang pertama, ada gambar yang kedua, dan ada gambar yang ketiga. Tuliskan jawabanmu di buku tulis lewat WA, nanti Mem akan tagih, dan bagi siapa yang dengan segera memberikan jawabannya, maka Mem akan memberikan tambahan nilai. Kita lanjut. Baik, sekarang kita akan lanjut. Kita akan curah pendapat. Perlukah toleran? Dan sikap toleran seperti apa yang harus kita miliki? Menurut pengamatanmu, apakah sikap toleran sudah terlaksana dengan baik di Indonesia? Mengapa? Silakan berikan jawabanmu menurut yang kamu amati dan tuliskan di buku tulismu. Ada gambar? Silakan ceritakan peristiwa apa yang terjadi pada gambar ini. Silakan kembali tulis di buku tulismu. Berdasarkan gambar yang ada di atas, apakah kamu yakin bahwa yang hadir itu semua dari suku yang sama?
Apakah kamu yakin juga bahwa yang hadir itu semua sudah menerima baptisan? Dan apakah Yesus memberi makan semua yang hadir? Tuliskan jawabanmu masing-masing di buku tulis, lalu nanti kalian akan mengirimnya lewat Google Classroom. Kita masuk ke penjelasan materi. Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap atau bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dengan demikian, pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan, dan juga sikap yang mengandung kegigihan untuk mempertahankan hidup atau keyakinannya. Orang yang toleran berarti orang yang bisa menerima, menanggung, dan menahan diri untuk bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang beraliran lain. Sikap toleransi tidak berarti membenarkan pandangan atau aliran yang dibiarkan itu, namun tetap bersedia mengakui kebebasan serta hak-hak asasi para penganutnya untuk berpandangan lain. Adapun macam-macam toleransi, yang pertama adalah toleransi negatif. Ini kita boleh lihat dari sumbernya nanti, yaitu bahwa sikap yang tidak menghargai dan menolak isi ajaran dan pandangan agama dan keyakinan lain, serta tidak menerima penganutnya tetapi membiarkan saja karena menguntungkan, atau misalnya dari segi keamanan dan ketentraman, atau karena sikap acuh tak acuh terhadap agama. Dan kedua, toleransi pasif adalah sikap yang menolak isi ajaran dan pandangan agama dan keyakinan lain, namun menerima atau menghargai para penganutnya. Sementara toleransi ekumenis adalah sikap yang menerima dan menghargai baik isi ajaran agama dan keyakinan lain, pandangan, dan para penganutnya, karena pengakuan bahwa di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran yang dapat memperkaya dan memperdalam ajaran, pandangan, dan kepercayaan sendiri. Perlunya toleransi. Apa saja manfaat dari memiliki toleransi? Toleransi tentu akan membuahkan sikap hidup berdampingan secara damai. Adanya kesejahteraan dalam hidup bersama, adanya kehidupan yang utuh, jauh dari perpecahan. Persatuan dan kesatuan terwujud sehingga mendukung kemajuan pembangunan dalam lingkungan masyarakat. Kita akan lanjut. Pandangan toleransi menurut Alkitab. Toleransi merupakan sebuah konsep yang berulang kali dapat kita temukan di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel diminta untuk mengasihi orang asing yang tinggal bersama mereka. Boleh dibaca di dalam kitab Ulangan, di kitab Mazmur, dan di kitab Imamat. Istilah orang asing dalam teks ini menunjuk kepada orang asing yang telah meninggalkan bangsanya sendiri dan diam bersama Israel. Alkitab ini menunjukkan dengan jelas bagaimana perlakuan umat Allah yang semestinya terhadap kelompok yang berbeda dari mereka, yaitu dengan menyatakan kasih persaudaraan kepada mereka. Selain itu, ajaran Alkitab tentang imago Dei, yaitu bahwa manusia segambar dan serupa dengan Allah, boleh nanti kita bandingkan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27 adalah landasan yang tepat untuk pemahaman toleransi. Allah memang menghendaki semua umat manusia diperlakukan dengan penghormatan yang sama,
karena mereka mempunyai martabat yang sama sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Dalam kitab Perjanjian Baru, konsep toleransi tampak dalam kisah murid-murid Tuhan Yesus yang menemukan orang-orang tertentu yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang serupa dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam Markus 9, dikisahkan bahwa Yohanes melaporkan kepada Yesus, "Kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi apa jawab Yesus? Sikap dan ajaran Tuhan Yesus mengenai toleransi juga tampak ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan sikap para muridnya yang justru tidak memperlihatkan toleransi. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar dan banyak orang yang datang kepadanya sambil membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepada Yesus. Kita boleh lihat kisahnya dalam Lukas 18 ayat 15-16. Mengapa? Rupanya mereka ingin agar Tuhan menjamah anak-anak itu dan memberkati mereka. Melihat hal ini, murid-murid marah. Mereka merasa kehadiran anak-anak itu mengganggu, namun Yesus justru bersikap sebaliknya. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Pengajaran Tuhan Yesus mengenai kasih mempunyai implikasi terhadap kesamaan derajat semua manusia, termasuk hak dan penghormatan yang seharusnya dimiliki. Dengan demikian, pemahaman orang Kristen tentang toleransi seharusnya tidak hanya terbatas pada kesediaan untuk bersabar terhadap praktik iman dan kepercayaan orang lain, tetapi juga memberikan penghormatan yang tulus kepada mereka yang berbeda dari kita. Dengan bertoleransi, kita memberikan penghormatan terhadap hak seseorang untuk berpegang teguh pada suatu pandangan walaupun kita tidak harus menyetujui isi pandangan itu. Berkaitan dengan teladan Tuhan Yesus, maka sebagai orang Kristen termasuk remaja, kita memiliki dasar yang kuat untuk toleran dengan semua orang. Sebagaimana Tuhan Yesus memandang bahwa semua orang sederajat di hadapan Allah. Demikianlah kita juga harus memandang bahwa semua orang apapun latar belakangnya adalah setara. Sikap Tuhan Yesus yang toleran membuka cakrawala berpikir kita untuk menerima semua orang sebagai saudara. Anak-anakku, mari kita diskusi. Kalian akan dibagi dalam kelompok, silakan nanti dilihat lewat WA Group. Untuk kelompok pertama membahas pertanyaan pertama, kelompok kedua membahas pertanyaan kedua, dan kelompok tiga tentu membahas kelompok yang bagian 3. Kalian nanti akan presentasikan melalui Google Meet pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Apa hasil pembelajaran yang didapat dari pertemuan kita? Dan apa yang menarik serta tidak menarik dari kegiatan di awal sampai akhir? Apa juga pesanmu untuk kegiatan pertemuan berikutnya? Anak-anakku, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada lagi yang harus kita nyanyikan bersama-sama. Mem akan nyanyikan, mudah-mudahan nanti pada pertemuan kita minggu berikutnya melalui Google Meet, kita sudah boleh bersama-sama menyanyikannya. Demikian lagunya. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat.
teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda agama. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, Haleluya. Ada Hindu, Swastiastu, dan Konghucu, Sanca, semua itu saudara kita. Nanti kita akan nyanyikan kembali. Anak-anakku, ada pesan yang khusus lagi untuk kita boleh terapkan bersama-sama, jaga kesehatan diri kita masing-masing dengan mengingat pesan Ibu, yaitu 3M. Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak. Stay at home, tekun berdoa, hindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.